Setiap organisasi besar pasti punya cerita awalnya kan, sebuah momen yang digerakkan oleh beberapa orang kunci. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas siapa sih para perintis di balik layar IKHAR Angkatan 76. Siapa mereka? Dan gimana peran mereka membentuk fondasi komunitas yang kita kenal sekarang? Jadi pertanyaannya, siapa sih tokoh-tokoh yang kerja keras di balik layar ini? Mereka yang mengubah sebuah ide jadi kenyataan. Yuk, kita mulai dari akarnya. Oke, untuk paham cerita Angkatan 76, kita perlu mundur sedikit dulu, lihat fondasinya. Jadi, sebelum ada fokus yang spesifik ke Angkatan 76, ada sebuah kepengurusan umum yang meletakkan dasar buat semua yang terjadi setelahnya. Lihat deh lini masa ini, kelihatan banget kan perjalanannya? Semuanya berawal dari kepengurusan umum di tahun 1999 sampai 2001. Lalu, ada momen krusial nih pada 4 Oktober 2002. Ini dia titik baliknya. Puncaknya, kita bisa lihat hasilnya di acara-acara besar kayak HUT Emas di tahun 2008. Di periode awal ini, ada dua nama yang penting banget. John Sanova sebagai ketua umum dan Wahyu Prawoto sebagai ketua harian. Mereka berdua ini yang memimpin IKHAR secara umum sebelum fokusnya disempit. Nah, nama Wahyu Prawoto ini tolong diingat baik-baik ya, karena perannya bakal jadi sangat penting sebentar lagi. Nah, sekarang kita sampai di momen yang benar-benar mengubah segalanya. Reuni tahun 2002 ini bukan cuma kumpul-kumpul biasa. Ini adalah momen di mana IKH 76 bisa dibilang lahir secara resmi. Coba catat tanggal ini, 4 Oktober 2002. Ini bukan sekedar tanggal biasa loh. Ini adalah hari di mana sebuah pertemuan yang kelihatannya sederhana ternyata jadi cikal bakal sebuah komunitas yang solid dan fokus khusus buat Angkatan 76. Dan yang keren, reuni pertama yang krusial ini nggak diadakan di gedung besar atau hotel mewah, tapi di rumah Wahyu Prawoto sendiri. Ini nunjukin betapa personal dan tulusnya inisiatif ini, benar-benar berawal dari komitmen pribadi yang kuat. Jadi, di pertemuan inilah titik baliknya. Fokus organisasi yang tadinya umum banget, tiba-tiba bergeser jadi spesifik untuk Angkatan 76. Ini sebuah langkah besar, dan pastinya dengan fokus baru, ya butuh kepemimpinan yang baru juga. Terus, siapa yang akhirnya maju untuk memimpin babak baru ini? Disinilah struktur kepemimpinan IKHAR 76 mulai terbentuk. Nah, ini dia dua nama yang terpilih, Kenny Lubis dan Nia Pulungan. Mereka menjadi duet koordinator pertama yang secara resmi ditugaskan untuk ngurusin dan mimpin kegiatan khusus buat Angkatan 76. Jadi, apa sih sebenarnya posisi koordinator Angkatan 76 ini? Ini bukan sekedar jabatan baru, tapi sebuah peran yang sengaja diciptakan pada reuni tersebut. Tujuannya strategis, untuk memastikan Angkatan 76 punya wadah dan kegiatan sendiri, biar ikatan di antara mereka makin kuat. Tentu saja, sebuah komunitas itu nggak dibangun cuma sama pemimpin formalnya aja kan? Selalu ada para penggerak lain yang sama pentingnya, mereka yang jadi motor di balik layar. Coba kita lihat siapa lagi yang perannya vital. Nah, selain koordinator resmi, ada juga nama-nama seperti Surya, Idris, dan Linda. Mereka ini mungkin nggak megang jabatan formal, tapi kontribusi mereka sebagai inisiator di lapangan itu luar biasa signifikan. Peran mereka itu praktis banget, dan dampaknya langsung terasa. Merekalah yang aktif ngajak ketemuan, ngebentuk panitia, dan pada dasarnya jadi mesin penggerak buat acara-acara besar, termasuk perayaan HUT Emas di tahun 2008. Tanpa eksekusi dari mereka, ide-ide besar mungkin cuma jadi wacana. Jadi, gimana sih sebuah warisan itu dimulai? Kisah IKHAR 76 ini menunjukkan bahwa warisan itu nggak muncul gitu aja. Ia lahir dari kepemimpinan awal yang visioner, sebuah momen kunci yang berani mengubah arah, dan yang paling penting, sekelompok orang berdedikasi yang kerja bareng baik di depan maupun di balik layar. Ini bukti nyata bahwa komunitas yang kuat itu dibangun oleh orang-orangnya.